Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan bukan Juru Selamat. Di luar sana banyak mengatakan dia bukan Tuhan, dia bukan Juru Selamat. Tapi bagi kita yang percaya, engkau akan diselamatkan. Bagi engkau yang tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan firman Allah katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Puji nama Tuhan. Dan suasana Natal sudah mulai menggema di lingkungan kita, ya, dan suasana Natal yang membawa kepada kesejukan kepada kita semuanya, dan kiranya damai sejahtera yang dari Allah itu senantiasa berkenan tinggal dalam hati kita dan pikiran kita. Puji nama Tuhan. Dan saya akan beberapa waktu ini akan membawa tentang tema-tema yang berbau Natal. Puji nama Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarkan kehebatan dari Tuhan senantiasa menyertai kami sebagai orang-orang percaya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan baca dalam Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Tetapi saya tidak akan bacakan semuanya. Dari ayat 18-19, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suami yang seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dia dengan diam-diam. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita saat ini, Yusuf adalah seorang yang hebat. Haleluya. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan yang pertama, ia seorang yang tulus hati. Ya, a man of integrity. Jadi orang yang tulus, orang yang jujur di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Dan kita tahu bahwa orang-orang hebat, walaupun situasi dan kondisinya tidak menyenangkan, dia akan berupaya terus melakukan apa yang baik dan benar. Seperti Yusuf ini. Walaupun dalam image kita sebagai dia orang yang sudah bertunangan, makanya dia bermaksud dengan diam-diam untuk menceraikan ini. Karena dalam pernikahan orang Yahudi ada 3 tahap. Yang pertama, tahap pertama itu di mana kedua belah pihak udah saling setuju. Dan kemudian tahap yang kedua adalah public announcement atau pengumuman kepada publik, yaitu dengan cara bertunangan. Dan di sini Maria dan udah tahap ini, dan di sini tahap inilah orang bisa menceraikan, ya. Kalau sudah dalam tahap menjadi pasangan, udah diberkati, maka mereka tidak lagi bisa bercerai dengan alasan apapun. Jadi di tahap ini memang bisa bercerai, yaitu karena bagi orang Yahudi ketika mereka bertunangan mereka sudah menikah. Itu sebabnya dengan diam-diam dia mau menceraikan. Kenapa? Kalau dipublikasikan kehamilan daripada si Maria, akan terjadi kematian. Karena orang yang punya otoritas di tengah-tengah orang Yahudi, mereka akan melaksanakan sebagaimana yang terdapat dalam Ulangan 22 ayat 23-24 itu. Dirajam itu. Dan itu sebabnya dia mau memisahkan diam-diam, menceraikan diam-diam. Tetapi Tuhan datang kepadanya. Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, yang kedua ya, ada seorang taat terhadap tuntunan Allah. Haleluya. Dia sudah mau menceraikan, dia sudah mau memisahkan Maria ini, karena kalau saya publikasikan secara terang-terangan, pasti dia mati. Udah jelas. Pasti. Dia kena rajam, Maria kena rajam. Tetapi kita sudah tahu bahwa Tuhan, semua skenario Tuhan yang begitu luar biasa. Dan dia harus datang juga kepada Yusuf. Nanti sore kita akan dengar bagaimana
wanita yang luar biasa ini menghadapi situasi dan kondisi itu. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, kita perlu meniru sifat-sifat Yusuf ini sekali supaya kita menjadi orang-orang yang tulus, yang jujur, ya. Dan sekalipun mungkin diperlakukan orang tidak baik, kita tidak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat, dan kita nyatakan itu di hadapan Allah. Dan ketika Allah menuntun kita, memberitahukan kita sesuatu, lakukan sebagaimana Yusuf ini. Dan yang ketiga kata firman Allah adalah, yang ketiga, ia seorang yang rela melakukan kehendak Allah. Ayat 24-nya saya bacakan dulu. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Haleluya. Anda bisa bayangkan kalau terjadi perceraian itu. Saya tidak tahu bagaimana ujung dari ceritanya. Tapi karena Allah yang merancangkan semuanya, Dia sudah atur begitu rupa. Dari orang-orang hebat, yang Maria yang orang yang sangat luar biasa. Dan di situ Tuhan mau hadir menyatakan bahwa yang dipakainya adalah orang-orang yang betul-betul menjaga dirinya. Karena yang akan datang, yang dilahirkan ini adalah dalam bentuk manusia, adalah Allah juga, adalah manusia juga. Haleluya. Ya, tapi saya belum mengupas itu. Saya hanya mengupas tentang Yusuf ini dulu. Jadi kita tahu bahwa Yusuf ini adalah, yang pertama tadi saya katakan, ia adalah seorang tulus hati, orang yang jujur, dan kemudian dia adalah seorang yang taat terhadap tuntunan Allah. Apa yang dikatakan Allah dia lakukan. Lalu kemudian dia yang ketiga ialah ayat 24-nya, ia seorang yang rela melakukan kehendak Allah. Sekalipun itu harus menanggung risiko bagi dia, tapi dia rela melakukan. Saya yakin pasti ada olok-olokan, pasti saya ada hinaan pada waktu itu. Dan itu sudah pasti. Tetapi dia tidak memperdulikan itu, dengan rela dia melakukan kehendak Allah itu. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita dengan rela melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang, kalau sudah kita mengenal Yesus, mari kita belajar seperti ini si Yusuf, orang yang tulus karena orang yang jujur. Karena langka orang-orang tulus, orang-orang jujur saat ini dalam dunia ini. Yang manusia-manusia serakah banyak. Manusia-manusia menyalahgunakan jabatan banyak. Manusia-manusia yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri banyak. Nggak jujur. Tetapi sebagai orang yang percaya, yang sudah mempercayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita harus jujur. Kita harus berani mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Lalu kemudian juga sebagaimana Yusuf taat terhadap tuntunan Allah, saya berharap kita adalah orang-orang yang taat terhadap tuntunan Allah dalam hidup kita, dan kemudian terus rela melakukan kehendak Allah. Apa saja kehendak Allah dalam hidup kita ini. Ketika dia berkata untuk membaca firman Allah, bacalah firman Allah. Untuk berdoa, bacalah, berdoalah. Kalau dikatakan menolong orang, tolonglah. Dan saya tidak akan perpanjang firman Allah, tapi kiranya kita mengerti bahwa Yusuf adalah seorang yang hebat di masanya. Dan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Dan saya berharap masa Anda sekarang ini, masa kita sekarang ini, kita adalah orang-orang yang hebat di pemandangan Allah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya kami menjadi orang-orang hebat di masa kami saat ini. Biarlah Tuhan menuntun kami, menolong kami. Terpujilah Engkau, dan saya mau mendoakan Anda yang sakit saat ini. Ketika Engkau mendengarkan firman Allah ini, saya mau katakan Yesus adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan ketika engkau sakit, apapun sakitmu, dan Tuhan mampu menjamah benjolan-benjolan yang ada dalam tubuhmu, kanker yang ada dalam tubuhmu, gagal ginjal yang kau miliki, sehingga engkau harus mencuci darah. Dan yakin dan percayalah ketika engkau datang kepada Allah,
dia mampu menolong engkau untuk menyembuhkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap benjolan yang ada dalam nama Yesus yang membawa penderitaan bagi mereka, aku perintahkan keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus mereka sembuh. Dan bagi mereka yang gagal ginjal, fungsikan kembali apa yang rusak. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin bagi Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan menolong mereka, orang-orang yang sakit kanker dalam hidup mereka, dalam nama Yesus. Mereka yang putus asa, Engkau datang kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau tabib ya segala tabib, pemberi pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Karena nama Yesus, nama yang ajaib itu yang senantiasa siap menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah firman Allah, kekuatan firman, kekuatan roh menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.